Dilarang ngerasani orang. Haram membuka aib orang kecuali 6 hal. Boleh. Selain 6 hal ini jangan macam-macam ngerasani orang. Jangan macam-macam membuka aib orang kecuali dalam 6 hal. Sebutkan 6 hal ini apa aja yang bisa dapat hadiah. Haram membuka aib orang kecuali dalam 6 keadaan dibolehkan. Ya Allah, man yurid an yujib. Siapa yang ingin menjawab? Ya kok gak sing ngeru iki lho. Kok gak pinter-pinter sampai nih? Silakan Mas. Ya semua 6-6-nya juga kemaslahatan Mas. Ya sampai niki kok. Ya 6-6-nya itu kemaslahatan, tapi apa aja? Jadi saksi. Nomor 2 minta fatwa. Nomor 3 memperkenalkan seseorang. Terus mengadukan kezaliman. Mengadukan kezaliman ya saksi tadi itu. Saksi di pengadilan. Masa saksi di pengadilan? Ayo, apa yang kamu lihat? Enggak Pak, saya enggak mau buka aib orang. Yuk enggak jadi saksi. Ini Mas, jazakallahu khair. Tolong disampaikan ke beliau. 6 hal boleh kita membuka aib orang. Yang pertama littadallum, dalam rangka mengadukan kedoliman. Ada orang didolimi datang ke Pak Polisi, ke Polsek ini, ke beliau, komandan. Datang mengadukan, Pak ini rumah saya kecurian Pak. Dan ini ada CCTV punya orangnya ini yang nyuri. Tetangga saya sendiri Pak, jam sekian, ini sekian. Ini membuka aib orang enggak? Tolong dijawab, membuka aib orang apa enggak? Tapi boleh apa enggak? Membuka aib jelas membuka aib, nyolong kok. Ada orang membunuh, ada saksi tahu, dibawa ke pengadilan di depan hakim. Saya bersumpah Pak, saya melihat orang ini jam sekian sama persis seperti yang dia omongkan. Dia membunuh Pak. Saya mau tanya, ini membuka aib orang apa enggak? Membuka aib, tapi boleh dalam rangka mengungkap sebuah apa tadi? Kedzaliman, mengadukan di depan yang berwajib atau di depan hakim, boleh. Itu namanya membuka aib yang boleh yang pertama. Yang kedua, al-isti'ana litahjiril munkar, minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Itu boleh. Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Contoh, ada orang punya adiknya ini yang nakal lah, suka minuman keras, suka berzina. Kakaknya sudah nggak bisa menasihati. Maka kakaknya datang ke ustadz, datang ke Pak RT, datang ke siapa. Tolong Pak RT, ini adik saya ini, waduh sudah sulit, dia itu begini. Dijelekkan, disampaikan kejelekannya. Tolong bantu saya menasihati. Boleh enggak itu? Boleh, tapi jangan sembarangan juga. Nah, tujuannya untuk minta nasihat, itu boleh. Yang nomor 3, ya nomor 3 ya. Nomor 3 istifta, minta fatwa. Boleh. Seperti yang dilakukan seorang wanita di zaman Nabi. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Boleh enggak aku ambil uangnya? Karena dia punya uang banyak tapi dia pelit sama aku. Boleh enggak aku ambil uangnya yang untuk aku gunakan untukku dan anak-anakku? Rasulullah enggak mengatakan seperti ini. Hus, kamu itu jeleknya suami kok diobral. Rasulullah enggak ngomong gitu. Rasulullah mengatakan apa? Boleh kamu ambil tapi yang selayaknya secukupnya untukmu dan anakmu. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jangan boros, boleh. Berarti boleh enggak itu? Boleh. Tapi ini ingat, zaman sekarang itu jangan gampangan menceritakan aibnya suami ke ustadz, bahaya itu. Ustadz suami saya begini. Ustadz suami saya begini. Hati-hati, ustadz juga macam-macam. Ono sing api, ono sing tidak begitu api. Ya. Kadang-kadang bisa menyulut loh. Betul apa enggak? Ya makanya hati-hati. Kalaupun terpaksa ngomongnya diatur. Ustadz bagaimana kalau ada seorang istri yang suaminya begini itu apa yang harus dilakukan istri Ustadz? Meskipun Ustadznya yang ngerti paling awakmu dewe. Kan gitu kan ya. Tapi paling tidak disamarkan. Nah, berusaha jangan ngobral aib keluarga. Jelas ya? Terus nomor berapa sekarang? Nomor 4 tahdzirul muslimin. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya tertentu. Hati-hati, ada aliran sesat.
Jangan ikut ISIS misalnya. Tokonya ini, ajarannya jelek. Boleh kita rasani mereka. Kalau mereka itu memang mempunyai ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, ajaran radikal misalnya. Atau Syiah misalnya, mengancam. Atau misalnya ada aliran sesat yang mengaku ketemu malaikat Jibril. Itu boleh dibongkar. Karena kalau nggak dibongkar bahaya, nanti kaum muslimin bisa apa? Tertipu. Hati-hati, jangan ikut ajaran ini. Dia ini nyeleneh. Ahmadiyah ngaku punya ajaran sendiri misalnya. Itu ya. Tapi selama khilaf-khilaf yang khilafiyah yang itu muktabar, ya kita harus berlapang dada. Ya. Terus masalah apa? Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Lit-ta'rif. Lit-ta'rif dalam rangka mengenalkan. Dalam rangka mengenalkan. Contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya dilamar 2 laki-laki sekaligus. Ya, ada seorang wanita dilamar laki-laki. Yang pertama, ya Rasulullah, yang melamar aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, ya Rasulullah, Abu Jaham. Mana yang saya pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalaupun Muawiyah itu miskin, gak punya duit dia itu. Adapun Abu Jaham, dia itu suka mukul wanita. Rasulullah membuka aib ya. Tapi tujuannya untuk mengenalkan siapa yang lebih berhak untuk dijadikan apa? Suami. Berarti boleh. Misalnya saya datang ke suatu tempat cari teman saya. Mohon maaf semoga tidak menyinggung siapapun. Misalnya teman saya itu mohon maaf kakinya cacat sebelah. Pak, saya minta tolong Pak, di sini saya punya teman di daerah sini namanya Fulan Pak. Rumahnya di mana Pak ya? Orang itu ngomong ke saya, Fulan yang mana Mas? Di sini Fulan banyak. Otomatis kan saya terpaksa menjelaskan nih. Dan saya bilang, ngapunten Pak itu loh Pak. Fulan teman saya yang mohon maaf Pak, yang kakinya cacat sebelah itu loh Pak. Oh itu ini loh Mas. Nah itu boleh. Niatnya bukan mencela, tapi mengenalkan. Terakhir, nomor 6. Nomor 6 ini mujahir fiskon, orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Ada orang di kampung suka minuman keras, satu kampung tahu. Orang kayak gini nih, boleh nggak dibuka aibnya? Ngapain dibuka aibnya? Semua orang sudah tahu. Berarti boleh, sudah dilanggar boleh. Tapi kalau Anda punya tetangga beli minuman keras, dia pulang ke rumahnya, lampunya dimatikan, gordennya ditutup, dia minum di rumahnya ditutup, lampunya dimatikan, boleh nggak sama buka aibnya? Nggak boleh, karena dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada orang terang-terangan suka minuman keras, teriak-teriak di kampung, orang kayak gini nih nggak bisa dijaga kehormatannya. Bagaimana kita disuruh menjaga kehormatannya? Wong dia sendiri tidak menjaga kehormatan. Bagaimana kita disuruh menyimpan aibnya? Wong dia sendiri sudah terang-terangan. Semua orang juga sudah tahu. Nah, selain 6 ini jangan macam-macam.